Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan akan membuat video penerapan tentang matematika di kehidupan kita di Yogyakarta dengan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Nuril Akbar Saidi dengan NIM 203172342. Halo guys, perkenalkan nama saya Nuril Akbar Mahmuda dengan nomor NIM 203172342. Nama saya Zarmati Daya dengan NIM 203172337. Dan saya perkenalkan Sasa Zati Zafira dengan NIM 203172334. Oke, see you next video. Nah, selanjutnya saya akan membahas bab geometri. Sebelum saya membahas tentang pertanyaan, coba bisa dilihat dulu pada gambar samping kiri pertanyaan. Di gambar tersebut ada kotak merah, itu dinamakan bangun ratna. Nah, selanjutnya kita bisa membahas pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah bangunan ratna yang berada mengelilingi Candi Prambanan merupakan bangunan yang saling kongruen atau sebangun? Nah, jawabannya yaitu pertama, dinyatakan kongruen jika dua objek yang sama persis baik secara ukuran, sudut, ataupun sifat. Yang kedua, dinyatakan kesebangunan bila dua objek tersebut memiliki proporsi yang mirip satu sama lain, yakni memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda-beda, maka dapat dikatakan sebangun. Selanjutnya, berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, ternyata bangunan ratna yang berada mengelilingi Candi Prambanan merupakan bangunan yang sebangun karena memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Bangunan ratna pertama dengan tinggi 111 cm dan diameter 129 cm. Bangunan ratna kedua dengan tinggi 112 cm dan diameter 147 cm. Pada materi kalkulus, kita menemukan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pergerakan sebuah delman yang berjalan di jalan yang lurus. Sebuah delman bergerak pada jalan yang lurus dengan kecepatan v meter per sekon. Pada saat t detik, delman tersebut mempunyai kecepatan v sama dengan t kuadrat min t plus 1. Pada saat t sama dengan 2 sekon, delman tersebut mempunyai jarak 8 meter. Tentukan jarak delman setelah delman tersebut bergerak selama 3 sekon. Lalu penyelesaian dari soal tadi ialah sebagai berikut. Diketahui tadi v sama dengan t kuadrat kurangi t plus 1. Lalu st kita integralkan vt tadi. St sama dengan integral Vt. Integral dari t kuadrat ialah 1/3 t pangkat 3. Integral dari t ialah min setengah t kuadrat. Integral dari plus 1 ialah plus t. Ditambah c atau konstanta. Jadi integral dari Vt kuadrat min t plus 1 ialah 1/3 t pangkat 3 min setengah t pangkat 2 plus t plus c. Baik, tadi kan diketahui pada jarak 2 sekon, delman tersebut mempunyai jarak 8 meter. Lalu kita substitusikan pada st integral dari Vt tadi. T nya kita rubah menjadi 2.
S dalam kurung 2 sama dengan 1/3 2 pangkat 3 dikurangi setengah kali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah C sama dengan 8. 8 di sini yakni jarak dalaman tersebut pada waktu 2 sekon tadi. Lalu kita operasikan 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, menjadi 1/3 kali 8 kurangi 1/2 kali 4 ditambah 2 ditambah C sama dengan 8. Lalu 1/3 kali 8 hasilnya 8/3. Min setengah kali 4 hasilnya min 2 plus 2 plus C sama dengan 8. Kita operasikan menjadi 8/3 plus C sama dengan 8. 8/3 kita pindah ruas menjadi C sama dengan 8 kurangi 8/3. Kita samakan penyebutnya sama-sama 3 menjadi C sama dengan 24 kurangi 8/3. 24 kurangi 8 sama dengan 16, jadi hasilnya 16/3. Di sini diketahui bahwa nilai C yaitu 16/3. Lalu kita cari jarak dalaman pada waktu 3 sekon. Caranya masih sama, yaitu mensubstitusikan pada ST, yaitu integral VT. T-nya di sini kita ganti dengan 3 menjadi S dalam kurung 3 sama dengan 1/3 3 pangkat 3 dikurangi setengah kali 3 pangkat 2 plus 3 plus 16/3, yaitu nilai dari C tadi. Lalu kita operasikan 3 pangkat 3 sama dengan 27 menjadi 1/3 kali 27 dikurangi 1/2 kali 9 ditambah 3 ditambah 16/3. 1/3 kali 27 hasilnya 9, min setengah kali 9 hasilnya min 9/2 ditambah 3 ditambah 16/3. Lalu kita samakan semua, penyebutnya menjadi 6 sama dengan 54 kurangi 27 plus 18 plus 32/6. Hasilnya yaitu 77/6 atau sama dengan 12,8. Jadi dalaman tersebut memiliki jarak 12,8 meter pada waktu 3 sekon. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang peluang dan juga statistika. Nah, di sini kita mendapati gambar yaitu foto bersama dari mahasiswa UNU Pasuruan yang studi edukasi ke UNY Yogyakarta. Nah, di sini kita akan menghitung berapa rata-rata jumlah mahasiswa yang mengikuti studi edukasi ke UNY berdasarkan setiap kelas. Baik, untuk yang selanjutnya di tabel selanjutnya masih membahas tentang peluang dan statistika seperti di tabel sebelumnya. Nah, di sini tidak jauh-jauh dengan peluang dan juga statistika, kita akan mencari data jumlah mahasiswa studi edukasi yang pergi ke UNY Yogyakarta. Nah, di sini kita sudah membentuk data tabel, yaitu di mana kelas 23 FA, 23 FB, dan juga 22 FA dan juga 22 FB. Nah, kita tulis semua mahasiswa yang mengikutinya, itu ada berapa orang. Nah, di sini dan seperti di tabel ini, yaitu di mana kelas 22 FA ini dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti studi edukasi yaitu ada 9 anak mahasiswa. Dan untuk kelas 22 FB, di sini mahasiswa yang mengikuti studi edukasi ke Yogyakarta ada 14 mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu kelas 23 FA dan juga 23 FB. Di mana kelas A ini ada 27 anak, yang berarti mungkin dominan
kelas A yang mengikuti studi edukasi domain, dan 23 FB di sini terjumlahkan 12 anak. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang statistika. Kita akan jumlahkan semua total mahasiswa, lalu kita akan membaginya dengan kelas, yaitu dimana kelas tersebut ada 4, dimana total jumlah dari seluruh mahasiswa di sini sudah ditemukan, yaitu ada 62 mahasiswa. Nah, dan di sini kita akan lanjut, yaitu dimana untuk mencari rata-rata, yaitu dimana total keseluruhan data dibagi dengan ada berapa kelas tadi. Jadi ada 62 dibagi 4, dimana hasilnya yaitu 15,5. Karena tidak mungkin untuk manusia dibagi 2, jadi kita anggap saja bahwa 15,5 ini yaitu dengan 15 atau 16 mahasiswa. Jadi jumlah maksimal, jumlah rata-rata yang mengikuti edukasi ke UNY itu adalah sekitar 15 sampai 16 mahasiswa. Dan untuk selanjutnya yaitu di tabel ini kita mengetahui dari jumlah data di atas, yaitu dimana jumlah dari kelas 22 FA dan B dan juga 23 FA dan B. Di sini kita gambarkan menjadi data statistika yang berbentuk gambar grafik seperti ini. Di sini yang paling rendah, atau kita bisa urutkan atau kita bisa simpulkan menjadi yang lebih mudah dipahami, dimana untuk urutan terbanyak nomor 4 yaitu berada di 22 FA, dan terbanyak nomor 3 yaitu 23 FB, dan terbanyak nomor 2 yaitu 22 FB, dan terbanyak paling banyak di nomor 1 yaitu 23 FA. Nah, yang berada di urutan keempat. Baik, yang selanjutnya yaitu kita mengetahui bahwa kelas 22 FA itu lebih sedikit daripada yang lain, daripada kelas-kelas yang lain yang hanya berjumlahkan 9 anak. Kita gambarkan seperti di sini, yaitu lebih rendah dari semuanya. Dan untuk kelas 22 FB kita naikkan sedikit, yaitu lebih banyak dari 22 FA dan lebih tinggi sedikit, lebih banyak sedikit dari 23 FB. Dan untuk 23 FA di sini kita akan jadikan menjadi yang paling tinggi karena didominan oleh 23 FA. Yang paling banyak mahasiswa yang mengikuti yaitu kelas 23 FA. Dan ini yang paling banyak. Dan untuk kelas 23 FB di sini yaitu posisinya lebih rendah dari 22 FB tapi lebih tinggi dari 22 FA. Selanjutnya yaitu tentang aljabar. Langsung saja saya bacakan soalnya. Total belanjaan Rohma di Bakpia Patok 25 sebesar Rp200.000. 2 kali total belanjaan Lia ditambah Rp30.000 adalah total belanjaan Rohma. Berapa total belanjaan Lia? Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan soal aljabar. Penyelesaiannya, total belanjaan Rohma divariabelkan X, total belanjaan Lia divariabelkan Y. Total belanjaan Rohma sebesar Rp200.000, total belanjaan Rohma 2 kali total belanjaan Lia plus Rp30.000. Total belanjaan Rohma 2 kali total belanjaan Lia plus Rp30.000. Total belanjaan Rohma divariabelkan X sama dengan 2Y atau
2 kali total belanjaan Lia plus 30.000. 200.000 dikurangi 30.000 sama dengan 2 kali total belanjaan Lia. 170.000 sama dengan 2Y atau 2 kali total belanjaan Lia. 170.000 dibagi 2 sama dengan Y atau total belanjaan Lia. 85.000 sama dengan Y atau total belanjaan Lia. Jadi total belanjaan Lia adalah sebesar Rp85.000. Selanjutnya pada materi trigonometri, langsung saja saya akan baca soalnya. Berapakah tinggi tiang yang berada pada gambar di samping? Lalu penyelesaian sebagai berikut. Trigonometri. Tinggi tiang tersebut dapat dihitung menggunakan trigonometri. Diketahui tinggi orang 170 cm sama 1,7 meter. Jarak antara tiang dan orang itu 2,5 meter. Sudut pandang orang pada tiang 60 derajat dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Tinggi tiang itu 1 plus 2 atau bisa disebut dengan depan samping. Tan 60 derajat sama dengan T1 per 2,5. T1 sama dengan 2,5 dikali tan 60 derajat. T1 sama dengan 2,5 sama dengan akar 3. T1 sama dengan 2,5 akar 3. Maka tinggi tiang T1 plus T2 sama dengan 2,5 akar 3 plus 1,7 meter dengan 4,2 akar 3 meter. Baik, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 4 tentang penerapan matematika di Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.